Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang saya kasihi, selamat berjumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan 4 menit di bawah tema Santo Petrus dan Santo Paulus, sosok gembala beraroma domba. Gembala beraroma domba. Frase ini saya dengar dalam diskusi para imam diosesan Amboina pada acara musyawarah daerah Unio Imam Diosesan Keuskupan Amboina di Tobelo, Halmahera Utara beberapa tahun yang lalu. Idealnya, seorang gembala mestinya beraroma domba. Artinya, gembala menjadi dekat, akrab, mengumat dengan domba-domba penggembalaannya. Dan untuk dapat mengumat atau akrab dengan umat, tentunya sang gembala harus rela menyesuaikan diri dalam berbagai macam hal agar tidak memberi kesan ada jarak, ada gap yang besar antara dia dan domba-dombanya. Penyesuaian diri ini dapat tampak di dalam berbagai macam cara. Tampak dalam nuansa rohani atau spiritualitasnya, tampak di dalam cara berpikir, cara bertindak, bertutur kata, dan bahkan tampak di dalam opsi atau pilihan advokasi atau pembelaannya. Hal-hal ini dengan sendirinya akan menggiring si gembala untuk menjadi dekat atau akrab dengan umatnya. Ketika dia dapat akrab dan diterima di tengah umat, bahkan dirindukan kehadirannya di tengah-tengah mereka, disinilah kita dapat mengatakan, oh, gembala itu beraroma domba. Dalam bacaan-bacaan suci hari ini, ada 2 sosok gembala yang darinya dapat kita teladani sikap dan karakter kegembalaannya. Mereka adalah Santo Petrus dan Santo Paulus. Kisah menjadi gembala dan selanjutnya berperan sebagai gembala dari Santo Petrus dan Santo Paulus menunjukkan beberapa kesamaan. Pertama, punya masa lalu yang tidak selalu muluk. Petrus pernah menolak jika Mesias harus menderita. Petrus pernah ragu jika bersama Yesus dia dapat berjalan di atas air. Petrus pernah menempuh jalan kekerasan untuk membela Yesus. Petrus pernah menyangkal Yesus di saat Yesus diadili. Paulus pun demikian. Dia punya kisah pengkhianatan yang sama. Dia memimpin orang-orang untuk memburu para pengikut Yesus dan membunuh mereka. Kedua-duanya sangat dekat dengan Allah. Petrus meskipun memiliki kisah jatuh dan bangun, namun di atas segalanya dia sungguh mengalami kasih Allah, yaitu Allah yang menderita. Sama halnya dengan Santo Paulus. Setelah mengalami penglihatan dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus berubah total menjadi seorang yang sangat dekat dengan Allah. Roh Kudus sungguh-sungguh berkarya di dalam diri kedua tokoh ini. Sehingga apapun tantangan dan rintangan, terlebih saat ditolak, dilempari, diusir secara kasar, masuk keluar penjara, toh mereka selalu mendengarkan bisikan Roh Kudus dan mengikuti petunjuknya. Ketiga, rendah hati, sederhana, dan rela berkorban atau berjiwa heroik. Kedekatan dengan Allah di dalam Roh Kudus inilah yang memampukan Santo Petrus dan Santo Paulus untuk bersikap rendah hati, sederhana, dan rela berkorban. Pengorbanan mereka berujung sampai titik darah penghabisan. Kesederhanaannya, kerendahan hati, dan pengalaman kedosaannya, pengalaman pahit getirnya perjalanan kerasulan Santo Petrus dan Santo Paulus ini menjadikan mereka sebagai gembala yang berhati domba, gembala beraroma domba. Mereka hanya bermodalkan kasih,
yang mereka timba dari Yesus Sang Guru. Saudara dan saudariku, kita pun dalam cara dan pilihan hidup kita masing-masing dipanggil untuk menjadi gembala. Entah dalam hidup rumah tangga, entah dalam hidup membiara, entah dalam hidup sebagai imam atau misionaris. Agar sesama tidak merasa asing atau punya jarak dengan kita, marilah kita mengenakan kerendahan hati. Kerendahan hati Santo Paulus, kerendahan hati Santo Petrus, mengenakan kesederhanaan Kristus dan pengorbanannya, dan bersedia menjadi gembala yang beraroma dan berhati domba. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.